Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunnur Aini, NIM C1K081099 dari Program Studi Budidaya Perairan Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang parasit dan penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Yang pertama, yang disebabkan oleh bakteri. Pengertian bakteri. Bakteri adalah jenis mikroorganisme yang sebagian besar bersifat parasit dan patogen bagi semua organisme, tidak terkecuali pada ikan. Bakteri menginfeksi organisme lain, lalu kemudian menyebabkannya penyakit dan mengambil nutrisi dari inangnya. Yang pertama yaitu bacterial kidney disease atau biasa disingkat BKD, yaitu yang disebabkan oleh bakteri Renibacterium salmoninarium, di mana karakteristik dari bakteri jenis ini yaitu hidup di air tawar atau air laut dengan suhu optimum antara 15 sampai 18 Celcius. Yang kedua, bakteri ini menyebabkan penyakit infeksi sistemik yang lambat tanpa menunjukkan gejala yang sampai ikan berumur 6 sampai 12 bulan. Selanjutnya, gejala klinis yang disebabkan oleh bakteri Renibacterium salmoninarium ini yaitu ikan terlihat lesu, insang terlihat pucat karena anemia, pendarahan terjadi di sekitar otot dan anus, perut ikan terlihat kembung, dan warna ikan berubah menjadi kehitam-hitaman. Yang kedua yaitu Early Mortality Syndrome atau yang biasa disingkat EMS, yaitu disebabkan oleh bakteri Uniquis rhinofibreo parahemolyticus, yang dimana gejala klinis dari bakteri ini yaitu warna hepatopankreasnya pucat keputih-keputihan dan mengecil atau mengkerut. Selanjutnya cangkang lunak dan ususnya kosong, dan adanya bintik atau strip pada hepatopankreas. Luka bernanah bertambah dalam berbagai ukuran, dan selanjutnya ikan akan kehilangan warna dengan luka-luka berkembang merata di seluruh tubuh. Selanjutnya ikan cenderung kehilangan kontrol pada tubuhnya di bagian belakang, dan terjadi atau timbulnya bintik atau nodul putih mungkin terjadi pada ginjal atau hati, limpa, dan insang. Yang keempat yaitu IRMD yang disebabkan oleh bakteri Yersinia rutgeri, di mana gejala klinis dari jenis bakteri ini yaitu hemarogi pada jaringan sabekutan, yang dimana warna kulit menjadi lebih gelap, ikan menunjukkan gerakan yang lemah dan kehilangan keseimbangan renang, sehingga ikan akan kesulitan bernafas, dan terjadi perubahan warna pada tubuhnya yaitu menjadi hitam dan peradangan pada sisiknya. Yang kelima yaitu Enteric septicemia of catfish atau biasa disingkat ISC, yang disebabkan oleh bakteri Edwardsiella x talluri, yang dimana gejala klinis dari bakteri ini yaitu menyerang kantung-kantung penciuman menuju ke otak, sehingga menyebabkan radang granulomatus, sehingga menyebabkan lesu dan berenang tidak beraturan pada ikan, dan terjadi bengkak berkembang di bagian belakang, di mana mengkikis jaringan ikat di bagian ini, sehingga terjadi pembengkakan ulcer. Ini terjadi sampai ke otak atau lubang di kepala. Selanjutnya yang keenam yaitu fish tuberculosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium marinum, Mycobacterium celanoi, Mycobacterium fortuitum, di mana gejala klinis dari bakteri ini yaitu ikan mengalami anoreksia, yang dimana ikan tidak mau makan, lesu, kurus,
sehingga memisahkan diri dari yang lainnya atau mencari lubang untuk bersembunyi, sehingga ikan menjadi kerdil dan insangnya pucat. Yang ketujuh yaitu furunculosis card erythrodermatitis yang disebabkan oleh bakteri Aeromona salmonicida, yang dimana nampak gejala klinis yang disebabkan oleh bakteri ini yaitu lesu secara subkutan dengan pembengkakan menyebabkan furunculosis membengkak menjadi luka terbuka menjadi berisi nanah, darah dan jaringan yang rusak di tengah luka membentuk cekungan dan matanya menonjol, warna tubuh menjadi gelap. Selanjutnya yaitu yang ke-8, Gaphemia reptile disease yang disebabkan oleh bakteri Aerococcus viridans verhoemeri, seringkali menyerang lobster. Suhu air memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat serangan. Dengan semakin bertambahnya suhu air, kematian akan menjadi lebih cepat. Yaitu gejala klinis dari bakteri ini yaitu menginfeksi organ dalam lobster, terlihat lesu pada sisi ventral abdomen, terbentuk warna merah muda. Selanjutnya yang ke-9 yaitu nokardiosis gill tuberculosis yang disebabkan oleh bakteri Nocardia seriolae, yang dimana gejala klinis dari bakteri ini yaitu ikan tampak kurus dan kehilangan warna, terdapat lesi pada kulit, terdapat nodul ukler pada kulit, ikan lemah dan nafsu makan menurun, dan terjadi erosi pada operculum, sehingga pada insang ekor kuning terlihat seperti tuberculosis insang. Pada neon tetra terjadi benjolan pada permukaan tubuh. Selanjutnya yang ke-10 yaitu Pasteurellosis pseudotuberculosis yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella piscicida, yang dimana gejala klinis dari bakteri ini yaitu kemerah-merahan pada operculum, pembesaran organ limpa, insang terlihat pucat, badan ikan menjadi gelap, dan sedikit pendarahan di sekitar operculum dan sirip, dan pembengkakan limpa, dan terjadi nekrosis pada limpa dan ginjal dan tidak diikuti inflamasi. Yang ke-11 yaitu red spot disease, di mana disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aguliseptica. Terlihat gejala klinis yang disebabkan oleh bakteri ini yaitu bercak hemoragi pada lapisan subepidermal rahang, di kepala bagian bawah, dan pada sepanjang tubuh bagian bawah, sehingga liver menjadi membesar, dan petechiae pada usus. Dan selanjutnya yang ke-12 yaitu streptococcus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus agalactiae, di mana gejala klinis yang nampak yaitu ikan berenang lemah di dasar, respon terhadap pakan lemah, berenang menggelempar, tubuh membentuk huruf C, dan bukaan operkulum menjadi lebih cepat, dan warna pada tubuh ikan menjadi gelap. Pada kasus kronis ikan mengalami eksoptalmia. Dan yang terakhir yaitu di penyakit streptococcus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus inai, di mana gejala klinis yang nampak dari bakteri ini yaitu gangguan keseimbangan, ikan berenang ke permukaan secara tidak teratur, petechiae pada sekitar anus, mulut, dan pangkal ekor. Ikan menjadi lemah, kadang-kadang berputar atau spiral, hemoragi pada kelopak mata, dan operkulum
bagian dalam dan anus. Dan yang terakhir yaitu penyakit merah atau motil Aeromonas septicemia yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila, di mana karakteristik dari patogen jenis ini yaitu penyakit merah merupakan penyakit bakterial yang sering terjadi pada semua umur dan jenis ikan air tawar. Meskipun jenis bakteri tersebut sering pula ditemukan pada ikan air payau dan laut, dan infeksi bakteri ini biasanya berkaitan dengan kondisi stres akibat kepadatan tinggi, malnutrisi, penanganan yang kurang baik, infeksi parasit, bahan organik tinggi, oksigen rendah, kualitas air yang buruk, fluktuasi suhu air yang ekstrim, dan lain-lain. Dan serangan bersifat akut, dan apabila kondisi lingkungan terus merosot, kematian yang ditimbulkan bisa menjadi 100%, sehingga gejala klinis dari jenis bakteri ini yaitu warna tubuh ikan kusam atau gelap, nafsu makan menurun, mengumpul dekat saluran pembangunan, kulit kasar, dan akses lendir, sehingga perdarahan pada pangkal sirip ekor, sekitar anus, dan bagian dalam tubuh lainnya. Sisik lepas, luka di sekitar mulut, dan bagian tubuh lainnya. Pada infeksi berat, perut lembek dan bengkak yang berisi cairan merah kekuningan, ikan mati, lemas sering ditemukan di permukaan maupun dasar kolam. Yang ke-15 yaitu columnaris disease yang disebabkan oleh bakteri Flavobacterium columnar atau Vixibacterium columnar, yang dimana karakteristik dari patogen ini yaitu bakteri gram negatif berbentuk batang kecil, bergerak meluncur, dan terdapat di ekosistem air tawar. Bakteri ini bersifat berkelompok membentuk kumpulan seperti kolum. Infeksi bakteri ini umumnya berkaitan dengan kondisi stres yang diakibatkan fluktuasi suhu air yang ekstrim dan kualitas air yang buruk. Sifat serangan umumnya yaitu subakut-akut apabila insang yang dominan sebagai target organ ikan akan mati lemas kematian, sehingga ditimbulkannya bisa mencapai 100%, di mana gejala klinis yang terlihat yaitu luka di sekitar mulut, kepala, badan, atau sirip. Luka berwarna putih kecoklatan, kemudian berkembang menjadi borok. Infeksi di sekitar mulut terlihat seperti di selaput benang, sehingga sering disebut penyakit jamur mulut. Di sekeliling luka tertutup oleh pigmen berwarna kuning cerah. Apabila menginfeksi ikan, kerusakan dimulai dari ujung filamen insang dan merambat ke bagian pangkal. Akhirnya filamen membusuk dan rontok. Yang ke-16 yaitu bacterial fin atau tail rot. Penyebabnya yaitu Pseudomonas spp. Karakteristik patogennya yaitu merupakan bakteri gram negatif dan non-spora. Bakteri ini bersifat aerobik dengan ukuran 3 mili kali 0,5. Motil memproduksi pigmen fluorescens dan berkembang biak di tanah dan air. Penyakit Pseudomoniasis merupakan penyakit bakteri yang sering terjadi pada semua umur dan jenis ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Penularan serta penyebaran penyakit Pseudomoniasis ini adalah kontak langsung dengan ikan yang sakit atau dengan lingkungan yang tercemar. Serangannya bersifat terjadi kalau ikan rentan atau lemah akibat lapar, pakan tidak cocok, dingin, atau kondisi air tidak baik. Sehingga nampak gejala klinis dari bakteri ini yaitu ikan lemah bergerak lambat, bernapas megap di permukaan air, terdapat bercak-bercak merah pada bagian luar tubuhnya,
dan kerusakan pada sirip, insang, dan mulut. Mula-mula lendir berlebihan, kemudian timbul pendarahan. Sirip dan ekornya rontok sehingga terjadi pembusukan. Perdarahan perut ikan menjadi kembung yang dikenal dengan dropsy. Selanjutnya yang ke-17 yaitu fibriosis pada ikan yang disebabkan oleh Vibrio alginotilicus. Karakteristik patogennya yaitu merupakan bakteri pada ekosistem air laut, dan fibriosis masih merupakan masalah utama bagi industri budidaya ikan laut. Kasus fibriosis dapat terjadi sepanjang tahun, namun umumnya terkait dengan stres akibat penanganan kepadatan tinggi ataupun perubahan cuaca yang ekstrim. Tingkat kematian ikan pada stadia larva hingga ukuran fingerling yang terserang bakteri ini dapat mencapai 80-90%. Dan gejala klinis yang nampak dari bakteri ini yaitu ikan menjadi lemah, hilang nafsu makan, berenang di permukaan air, dan warna kulit buram. Selanjutnya, inflamasi pada anus, insang, mulut, pangkal sirip, dan diikuti dengan perdarahan dan lepuh pada permukaan tubuh serta luka terbuka. Pada infeksi lanjut terjadi perdarahan pada mulut dan pangkal sirip, ekses lendir pada insang, dan mata membengkak. Yang ke-18 yaitu fibriosis pada udang yang disebabkan oleh Vibrio harveyi, di mana karakteristik patogen fibriosis pada larva larva udang umumnya sebagai menginfeksi sekunder, terutama pada saat dalam keadaan stres dan lemah. Infeksi bakteri ini biasanya berkaitan dengan kondisi stres akibat kepadatan tinggi, malnutrisi, penanganannya yang kurang baik, infeksi parasit, bahan organik tinggi, oksigen rendah, kualitas air yang buruk, dan suhu air yang ekstrim. Dan selanjutnya itu serangan bersifat akut, dan apabila kondisi lingkungan terus merosot, kematian yang ditimbulkannya bisa mencapai 100%, terutama pada stadia PL atau juvenil. Dan gejala klinis yang nampak yaitu tubuh udang nampak kusam dan kotor, nafsu makan berkurang, kerusakan pada kaki dan insang berwarna kecoklatan. Udang yang terserang menunjukkan gejala nekrosis, kondisi tubuh lemah, berenang lambat, nafsu makan hilang, bercak merah. Sehingga udang yang sekarat sering berenang ke permukaan atau pinggir pematang tambak. Yang ke-19 yaitu IC-IC pada rumput laut, yaitu dimana disebabkan oleh lingkungan dan beberapa jenis bakteri, yaitu bakteri Pseudoaltermonas, Gracillis, Pseudomonas spp, dan Vibrio spp. Karakteristik patogennya yaitu IC-IC merupakan penyakit pada rumput laut. Pemicu utama umumnya akibat perubahan lingkungan yang mendadak, salinitas, suhu air, dan intensitas cahaya. Pemicu lainnya yaitu serangan hama seperti ikan baronang, penyu hijau, bulu babi, dan bintang laut yang menyebabkan luka pada talus. Pada keadaan stres, rumput laut yang membebaskan substansi organik yang menyebabkan talus berlendir dan merangsang bakteri tumbuh melimpah di sekitarnya. Sehingga kasus IC-IC pada budidaya rumput laut dipicu oleh fluktuasi parameter kualitas air yang ekstrim. Pertumbuhan bakteri pada talus menyebabkan bagian talus menjadi putih dan rapuh. Dan gejala klinis yang nampak yaitu penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintik atau bercak-bercak merah pada sebagian talus, dan gejala yang diperlihatkan adalah pertumbuhan yang lambat, terjadinya perubahan warna menjadi pucat, dan pada beberapa cabang talus menjadi putih dan membusuk. Selanjutnya yaitu parasit dan penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur, yang dimana jamur adalah kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau
Regnum fungi. Jamur pada umumnya multiseluler atau bersel banyak. Yang pertama yaitu aponomycosis atau crayfish pleque yang disebabkan oleh jamur Aphanomyces astasi, yang dimana gejala klinis dari jamur ini yaitu menyerang pada jaringan kutikula yang lunak, abdomen, dan sekitar sendi-sendi otot. Pada ekor terlihat memutih atau pucat atau merah kecoklatan. Zoospora Aphanomyces astasi motil dapat hidup sampai 3 hari, sedangkan dalam bentuk kista dapat bertahan selama 2 minggu dalam air. Suhu air berpengaruh pada kecepatan distribusi astasi. Suhu air yang lebih rendah dan terjadi penurunan zoospora berkaitan erat dengan laju kematian yang lebih lambat. Dan yang kedua yaitu branchiomycosis yang disebabkan oleh jenis jamur Branchiomyces demigrans, yang dimana gejala klinis yang nampak yang disebabkan oleh jamur ini yaitu ikan menjadi lemah dan kesulitan bernapas. Ikan biasanya ditemukan mati di pagi hari. Hifa cendawan menghalangi sirkulasi darah yang melalui insang. Insang berwarna kecoklatan. Dan yang ketiga yaitu branchiomycosis yang disebabkan oleh jamur Branchiomyces sanguinis, di mana gejala klinis dari jamur ini yaitu bersifat akut atau kronis. Biasanya ditemukan pada pembuluh darah. Insang mengalami nekrosis dan terlihat adanya garis berwarna merah gelap pada filamen insang. Yang keempat yaitu Epizootic ulcerative syndrome atau EUS, yang dimana disebabkan oleh jamur Aphanomyces invadens, sangat invasif di dalam tubuh ikan air tawar atau air payau, di mana gejala klinis dari jamur ini yaitu mengakibatkan luka ulser dan memicu respon granuloma, yang dimana pada permukaan tubuh terjadi bintik merah, kepala, operkulum, dan pangkal sirip renang dan menimbulkan lesu di bagian dermis dan menimbulkan lapisan otot daging. Terjadi luka terbuka atau borok. Yang kelima yaitu sandpaper disease, swinging disease, yang disebabkan oleh jamur Ethioponus hoveri, yang dimana gejala klinis dari jenis jamur ini yaitu hilangnya keseimbangan tubuh ikan, terjadi abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap, organ bagian dalam dipenuhi hifa. Baik, terima kasih. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan terkait materi parasit dan penyakit ikan yang disebabkan oleh virus dan jamur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.